Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan Yesus kuatku pada hari ini. Ingin memberikan penguatan kembali kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari pada hari ini. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Engkau yang sudah berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami semua boleh ada dengan tidak kurang apapun. Kalaupun dalam masa-masa kesakitan, dalam masa-masa pergumulan, kami percaya kami sanggup untuk melewati hari ini karena Tuhan ada bersama dengan kami. Pimpin ya Roh Kudus, setiap apa yang kami renungkan pada hari ini, sehingga semuanya mampu memberikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Allah yang berjudul Tahu Diri, yang terambil di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Puji Tuhan. Satu kisah di dalam Lukas mencatat tentang ke-10 orang kusta. Ketika mereka bertemu dengan Yesus yang masuk menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, mereka berteriak pada saat itu kepada Yesus dengan berkata, "Guru, kasihanilah kami." Sebuah keadaan yang membuat Yesus berhenti untuk memperhatikan orang-orang yang berteriak ini. 10 orang yang ada pada waktu itu. Sehingga Yesus memberikan kepada mereka juga ada perintah untuk mereka harus melakukan sebagai wujud mereka menerima kesembuhan. Dalam hal ini dengan judul Tahu Diri, saya ingin membagikan bagi kita mengapa manusia ini harus tahu diri. Dilihat dari kisah ini dan dari arti, dari beberapa arti tahu diri adalah sikap daripada seseorang dalam mengetahui dirinya sendiri tentang batasan, posisi, kedudukan, lingkungan sosial tertentu, dan kejadian-kejadian yang sedang dialami orang tersebut. Dalam hal inilah kita melihat sikap dari 10 orang kusta ini. Ada 9 orang kusta yang tidak tahu diri, tetapi berbeda dengan 1 orang yang tahu diri. Mengapa demikian? Karena ketika perintah yang diperlihatkan atau yang diberikan kepada mereka lewat apa yang Yesus katakan, bahwa mereka harus pergi, perlihatkan diri mereka kepada imam-imam, sementara mereka di tengah jalan, kehidupan mereka sudah berubah, Yang tadinya mereka penuh dengan kusta, yang tadinya mereka penuh dengan segala ketidakbaikan. Karena apa? Karena mereka harus diisolasikan. Mereka tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang tidak memiliki penyakit tersebut. Karena di zaman itu penyakit kusta itu dianggap najis. Sehingga mereka harus diisolasikan. Orang-orang pada waktu itu akan menyadari bahwa orang-orang ini memiliki penyakit yang bisa tertular. Dan dalam hal inilah ketika mereka merespon apa yang Yesus perintahkan kepada mereka, dikatakan bahwa sementara mereka di tengah jalan, mereka tiba-tiba menjadi tahir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kesembuhan yang mereka alami itu di luar kesembuhan pada umumnya. Tidak menunggu waktu penyakit mereka itu meredah. Tidak menunggu juga ritual pentahiran di dalam Taurat, Kalau Bapak Ibu bisa lihat dalam Imamat 14 ayat 1 sampai 32, di sana akan menjelaskan bagaimana pentahiran seorang yang kena penyakit kusta. Harus menunggu beberapa waktu, harus menunggu ada waktu yang mereka harus tunggu supaya mereka dipulihkan dan dinyatakan pulih. Tidak menunggu imam memberikan pengumuman mereka sembuh mereka baru bergabung. Tapi ketika mereka mendengar perintah pergilah, seketika itu dikatakan dari tengah jalan mereka menjadi tahir.
mereka menjadi sembuh. Mereka tidak menunggu ritual-ritual di dalam liturgi, dalam Taurat itu, tapi mereka telah sembuh. Dikatakan ayat tadi, kita sudah baca, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ya, ada respon yang dia berikan. Sikap tahu diri dari satu orang ini yang dimilikinya, disebut di sana dia adalah orang Samaria, orang asing. Dia bukan orang Yahudi, ya. Yang dia lakukan ada 3 poin yang kita bisa ambil dan lihat di sana. Yang pertama, dia kembali kepada Yesus. Dia mencari sumber kesembuhan, berkat Tuhan atas kehidupannya. Dia mencari hal itu kepada yang dia inginkan dia lakukan, dia cari. Yang kedua, dia datang dengan sikap memuliakan Tuhan. Dikatakan di sana, di depan kaki Yesus, dia lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Ya, dia datang dengan memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia berseru. Setelah itu baru dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus, yaitu sikap rendah hati yang dia miliki. Jadi dia memberikan semua persembahan yang terbaik ketika dia mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, berapa banyak berkat Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, segala jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Sudah berapa banyak hal-hal yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Sudahkah kita mengembalikan rasa syukur itu kepada Tuhan? Sudahkah kita mencari Dia kembali? Sudahkah kita mencari wajahnya dengan penuh giat? Sudahkah benar-benar kita datang dengan penuh kerendahan hati, merasa diri kalau bukan Tuhan kita tidak mampu? Berapa banyak kali hal itu sudah kita alami dan kita lakukan. Dalam Lukas 17 ayat 17 sampai 18, Yesus berkata di sana, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Bapak Ibu, kita lihat bahwa justru orang asing yang di luar kaum Yehuda yang dirasa Tuhan lebih baik, lebih benar karena melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan Samaria pada waktu itu? Tapi mereka tidak mengembalikan itu. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka tidak tahu diri. Karena orang yang tahu diri tadi, lewat arti tadi, mengenal posisi dengan jelas. Mengenal kehidupan mereka dengan baik. Karena apa? Mereka sangat tahu diri. Tahu batasan, tahu kedudukan. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka mampu lakukan yang terbaik. Jadi kehidupan orang itu juga disebut di sana, Yesus berkata bukan 10 orang tadi semua telah menjadi tahir, di manakah yang 9? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita lihat bahwa kehidupan orang-orang yang menerima kesembuhan, menerima berkat Tuhan, dicari Tuhan untuk supaya Tuhan juga mau dong dirasakan bahwa apa yang sudah dia berikan, dia mau ada feedback. Dia mau ada mengembalikan rasa yang baik kepadanya. Karena dia sumber berkat itu. Dia sumber kesembuhan itu. Tahu dirilah kehidupan kita. Tahulah posisi kita. Bahwa kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Bagi Yesus, seorang ini adalah orang asing. Tapi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia sangat tahu diri. Tetapi yang 9 bukan orang asing disebutkan, tapi menjadi asing. Karena apa? Karena tidak tahu diri. Sebab itu patutlah kita sebagai orang percaya mengambil peran seperti seorang Samaria yang sangat tahu diri. Sudahkah kita mengembalikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan setelah Dia berikan yang terbaik buat kita? Tantangan kita di hari ini, mari berilah yang terbaik untuk Tuhan. Karena sebelum kita memberi pun, Dia telah memberi yang terbaik bagi kita. Ingat, kalau yang 9 orang Dia cari, bagi kita pun Dia akan mencari. Dia mencari apa yang akan kita perbuat untuk Dia hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Karena atas semua anugerah yang Engkau berikan, kami boleh melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan, terima kasih buat lapangan pekerjaan, terima kasih juga Tuhan buat semua kondisi keuangan yang mungkin masih akan Engkau berikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat kami untuk bisa melayani Tuhan.
Segala hal yang terbaik yang Engkau berikan, kami sangat bersyukur kami menerimanya. Sebab itu ajar kami ya Tuhan, mulai hari ini mengembalikan kehidupan kami yang terbaik buat Tuhan. Ajar kami untuk tahu diri, untuk bisa menerima apa yang Tuhan berikan bagi kita dan mengembalikannya kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua firman-Mu pada hari ini. Pakai kehidupan kami Tuhan untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.